Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Kemarin di mobil seorang ikhwah mengusulkan bahas tentang tahun baru, Ustaz. Sekitar 5 menit yang lalu ketua panitia, bagaimana kalau pembahasannya tentang tahun baru, Ustaz? Kalau begitu kasih judul nasihat tahun baru. Walaupun tahun baru itu sudah lewat, sebab sekarang sudah bulan Safar. Yang akan datang adalah tahun barunya orang Nasara. Tapi demikianlah musibah teramat besar sehubungan dengan perkara ini. Ada orang Makassar bilang begini, bombam-bombam tidak bisa gallor pina manyumbalang nataba bikaike nan yakarain nasurukana. Ketika berombak lautan, baru dia menggayung. Di saat gayungnya tidak ada lagi manfaatnya, sebab jalan sendiri sudah. Ketika ombaknya semakin besar, baru dia memasang layarnya. Terlambat. Nanti tertimpa musibah-musibah, baru ada Tuhan yang dia mintai pertolongan. Ini kondisi orang yang terlambat tetapi masih mau sadar. Musibah tahun baru, musibahnya mengerikan. Keterlambatannya sudah terlalu terlambat. Tetapi siapakah yang sadar akan hal itu? Sepertinya semakin banyak perayaannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar sabda Nabi, manusia yang sangat penuh nasihat kepada umat, manusia yang paling menginginkan kebaikan kepada kita, mengalahkan keinginan orang tua kita, bahkan diri kita, terhadap diri kita. Beliau yang disifati oleh Tuhannya, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, mengingatkan umatnya, la tattabi'unna sana man kana qablakum
shibran bi shibra wa dira'an bi dira'a hatta law dakhalu juhra dab latabi'tumuhum. Qila ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman? Pasti kata Nabi, sungguh pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya, langkah-langkahnya, jalan-jalannya, sistem-sistemnya, kekhususan-kekhususannya. Orang-orang sebelum kalian, sejengkal-sejengkal, dua jengkal, sampai mereka masuk ke lubang biawak. Yang ini mustahil. Bisa masuk ke lubang biawak? Bisa? Sarwan? Tidak bisa. Sekecil apapun tidak akan bisa. Perkara mustahil. Tapi Nabi sampai mengungkap mustahil ini. Sampai-sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga pasti akan ikut masuk. Hebatnya itu pengikutan. Nabi ditanya, apakah yang engkau maksudkan adalah orang Yahudi dan Nasara? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Benar sabda beliau alaihi salatu wassalam, umatnya pasti akan ada yang terus mengikuti langkah-langkahnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Natal, tahun baru, ini lebih mengerikan lagi. Kalian berbicara tentang Natal banyak, tapi kenapa tidak berbicara tentang tahun baru? Sebab mereka juga ikut tahun baru. Padahal apa bedanya? Natal ibadah mereka, syiar agama mereka. Tahun baru pun mereka beribadah, syiar agama mereka. Dan siapa yang membesarkan syiar, betul-betul telah membesarkan perkara itu. Sampai-sampai Allah menegaskan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang membesarkan, mengagungkan syiar Allah, maka sungguh hal itu merupakan ketakwaan hati. Ini akibat dari membesarkan syiar. Kalau syiar Allah, pasti ketakwaan. Kalau syiar selain syiar Allah, pasti takko, pasti kehancuran, pasti kebinasaan, pasti keterjatuhan hamba. Akan rusak agama kita. Kalau syiar agama selain Islam kita angkat, kita besarkan. Hebatnya pembesaran itu, sampai-sampai orang lebih berbahagia menanti tahun baru daripada menanti hari rayanya. Coba lihat. Kebahagiaan yang menyatu dengan suasana khusyuk. Mau saya buktikan? Di saat nanti jam 11:59 malam atau 23:59 malam, orang akan tenang. Yang di darat, yang di laut, yang di udara. Di udara juga pesawat menghitung detik itu dengan tenang. 1, 2, 3, 4. Begitu sampai 58, 59, antum saja tegang ya. Padahal hanya sekedar digambarkan ini. Terus gimana lagi orang yang langsung mengalaminya? (59:60) berubah menjadi kebahagiaan. Itu suasana apa itu? Suasana hati yang bagaimana? Itu mirip dengan suasana ibadah.
terserah dilakukan di gereja atau di rumah, di gereja atau di masjid, mirip. Ada orang jangan di gereja, kita lakukan di masjid. Tapi sama-sama menanti. Apa bedanya? Merubah kemungkaran dengan kemungkaran. Ingin mematikan syiar kekafiran dengan bersama-sama menghidupkannya. Al-ikhwah rahimakumullah. Betapa penting kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa sangat perlu kita kembali kepada nilai-nilai ruh yang diajarkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam kepada kita. Ketahuilah jamaah, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Wa kadzalika auhayna ilaik ruhan min amrina." Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh dari urusan kami. Itu artinya yang Allah wahyukan kepada beliau Al-Quran dan Sunnah ini adalah adalah ruh. Dan ruh adalah sesuatu yang dengannya seseorang hidup. Kapan ruh ini tidak ada? Mati. Ruh ini beda dengan ruh keumuman yang dimiliki oleh makhluk hidup. Binatang punya ruh. Anjing yang berkeliaran di luar, lalat, manusia yang kafir, manusia yang beriman, semuanya hidup karena ada ruh. Tapi ada ruh yang lebih dari itu. Ruh yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dengannya siapapun yang menerimanya akan berada di atas suasana hidup yang tiada tandingannya. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Terimalah, kabulkanlah seruannya Allah dan Rasulnya ketika dia mengajak kalian kepada apa yang menghidupkan kalian. Ini kehidupan karena menerima ruh yang khusus. Sebagian kaum muslimin kehilangan ruh yang berhubungan dengan bersikap terhadap orang-orang kafir, atau lemah ruh ini sehingga berada di atas kondisi sekarat, sakit yang berkepanjangan. Banyak ayat, bahkan ada surah khusus yang merupakan roh yang sangat hebat, yang dengannya kita akan hidup dengan kehidupan yang sangat luar biasa. Ketika kita menerima surah ini, di antaranya surah Al-Ikhlas kedua, yang membacanya seperti seperempat Al-Quran, yang Nabi sendiri mensifatinya dengan bara'atun minasyirk, perlepasan dari kesyirikan. Qul ya ayyuhal kafirun. Allah memerintah nabinya supaya kita menyatakan secara terang-terangan dan tidak sembunyi-sembunyi, secara tegas dan tidak miring ke sana, miring ke situ. Tidak jelas. Harus tegas, jelas dan terdengar, nampak. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kita disuruh untuk memanggil seluruhnya, menyatakan kepada seluruhnya, siapapun yang berada di luar Islam, kita harus nyatakan sebagai orang-orang kafir. Kemudian kita urai prinsip dan pernyataan kita, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah beribadah. A'budu, kata kerja. Saya tidak akan pernah melakukan ibadah terhadap apapun yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'budu, dan kalian tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang saya sembah.
Kemudian sikap kita perhebat lagi. Kalau tadi menafikan kerja, selanjutnya wala ana abidum ma abattum, dan saya tidak akan menjadi penyembah. Kata sifat sekarang. Saya tidak akan menjadi abid, penyembah, ma abattum, apapun yang kalian telah sembah. Artinya apa? Bersikap berbeda, berlepas dan menyatakan kekafiran. Tidak mau menyembah apapun yang mereka sembah, tidak mau beribadah dalam bentuk apapun juga, tidak mau membesarkan apapun yang mereka besarkan, tidak mau berada pada ciri dan sifat-sifat mereka, tidak akan keluar dari manhaj dan aturan-aturan mereka. Ini harus menjadi perbuatan kita dan terus kita lakukan, terus kita upayakan sampai menjadi sifat kita. Setelah itu kita nyatakan lagi, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang saya sembah. Di akhir surah ini kita berlepas total. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian. Perhatikan kata dinukum, bagi kalian dinukum. Din kata tunggal, padahal banyaknya agama ini, tapi disatukan dalam satu kata tunggal. Imam Syafi'i menegaskan, kalau begitu semua agama selain Islam hakikatnya satu, walaupun kekafiran mereka berbeda-beda. Waliyadin, dan bagiku agamaku yang penuh dengan kebaikan. Jadi berlepas itu, berlepas dari ibadah mereka, dan berlepas dari agama mereka, berlepas dari apa yang mereka sembah, berlepas dari apa yang merupakan sifat dan ciri-ciri mereka. Tahun baru bukan sekedar perkara yang merupakan sifat mereka, tetapi merupakan kekhususan mereka. Merupakan perkara yang sangat mereka besarkan. Saking hebatnya pembesaran ini, mereka menggunakan kekuatan negara, kekuatan harta, kekuatan ancaman, bergerak syaitan, jin dan manusia supaya menerima tahun baru ini. Dan negara mana kira-kira yang menolaknya? Indonesia harus tunduk, harus merayakan. Ini dari sisi pemerintahan dan negara. Terus rakyat boleh saja tidak ikut, tapi mana ada rakyat yang menolak? Justru lebih mudah ditarik, sebab banyak penarik-penarik yang ada di dalamnya. Syahwat dan syubhat pun ditebar, yang menyebabkan jatuh korban demi korban setiap tahun bertambah dan bertambah. Kita betul-betul berada dalam kondisi genting. Perlu segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal jamaah, kita selamatkan diri kita, keluarga kita, kerabat kita, orang tua kita, tetangga kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa yang akan kita tunggu? Don't stop dalam perkara ini. Lanjutkan terus usaha ini. Sebab ini sikap kita dalam beragama. Ini adalah ruh dalam hidup kita. Dan di atas inilah hendaknya kita hidup dan mati. Saya akhiri dengan kisah singkat. Sudah lewat 10 menit. Singkat kisahnya, 1 menit. Seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi berteriak keras. Nabi menjawab dengan suara keras mengimbanginya. Setelah itu ditegur oleh sahabat, sebab telah turun ayat melarang mengangkat suara di hadapan Nabi. Tapi orang Arab pedalaman dasar, setelah ditegur justru mengatakan, saya tidak akan rendahkan suara saya. Tetapi yang menakjubkan adalah kenapa dia datang. Seburuk-buruknya akhlaknya orang Arab pedalaman di hadapan Nabi, sebab kedatangannya adalah perkara yang betul-betul menakjubkan.
Dia bertanya tentang perkara besar. Ya Rasulullah, ada kaum yang mencintai sebuah kaum. Ada orang yang mencintai sebuah kaum. Hanya dia tidak bisa mengikuti kehebatan kaum yang dia cintai itu. Tidak bisa. Dia cinta, tapi tidak bisa mengikuti amalan dan kehebatan mereka. Maka bagaimana di hari akhirat? Coba lihat pertanyaannya. Tentang cinta dan akibat cinta di hari akhirat. Lahirlah sabda Nabi, Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Keikutsertaan melahirkan tasyabbuh, penyerupaan. Penyerupaan ini pasti melahirkan kecintaan. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.